Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sofyan Haliza, NIM 202033174. Saya dari kelas 3D PGSD Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal ujian kompetensi 1. Yang pertama, yang nomor 1, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Yang pertama, kesalahan ejaan yang sering muncul. Yang pertama, penguasaan kosakata yang kurang. Yang kedua, kelalaian dalam penulisan. Yang ketiga, kurangnya peduli dengan pemakaian kaidah-kaidah bahasa. Yang keempat, ketidakpahaman dalam menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang benar dan baik. Terus contohnya, yang pertama, kesalahan dalam penulisan huruf kapital. Yang kedua, kata yang sering diulang-ulang atau kata ulang. Yang ketiga, sering menggunakan penulisan singkatan. Terus yang nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses kutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, kutipan langsung selalu meletakkan penulisannya di awal kalimat, tidak mengalami perubahan terhadap kalimat. Kutipan langsung lebih mudah digunakan. Kutipan langsung menggunakan atau menerapkan syarat sistem APA, MLA maupun yang lainnya guna menambah sumber kutipan. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adanya perubahan yang sangat jelas pada kalimat. Kutipan tidak langsung biasanya digunakan penulis untuk memperkuat gagasan atau ide. Yang ketiga, nama penulis diletakkan di akhir kalimat, dijabarkan sesuai dengan pemahaman dari seseorang penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Contoh kutipan. Ini yang pertama, kutipan asli dari jurnal. Penerapan kebahasaan yang baik dan peneliti yang andal saling menyongkong dan mengukuhkan sehingga hasil penelitian akan optimal. Itu merupakan karya dari Hartati, 2008. Selanjutnya, kutipan langsung. Penerapan kebahasaan yang baik dan peneliti yang andal saling menyokong dan mengukuhkan sehingga hasil penelitian akan optimal. Kurung buka Hartati dalam Hasma, 2013 itu tahun pembuatannya, 2013 halaman 67. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Hartati dalam Hasma dibuat tahun 2013 halaman 67 menyatakan penerapan kebahasaan yang baik dan penelitian yang andal saling menyokong dan mengukuhkan sehingga hasil penelitian akan optimal. Selanjutnya, nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan dan disertai dengan contoh. Yang pertama, biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, bibliografi. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau kerangka atau daftar tentang suatu subjek ilmu dan bisa dikatakan dengan daftar pustaka. Gambar di bawah merupakan contoh biografi dari Raden Ajeng R.A. Kartini. Selanjutnya gambar di atas merupakan biografi dari Bapak B.J. Habibie. Yang di bawah itu merupakan bibliografi atau bisa disebut daftar pustaka.
Yang keempat, yang nomor 4, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan dan disertai dengan contoh kalimatnya. Yang pertama, kata pukul. Penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan satu atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Seperti, jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Yang kedua, rapat RW akan dimulai pukul 19.00. Selanjutnya yang kedua, kata jam. Penggunaan kata jam adalah menunjukkan masa lalu atau jangka waktu yang sering juga disebut dengan durasi. Seperti setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Selanjutnya, jarak tempuh Jakarta sampai Bandung dengan kereta api sekitar 2 jam. Selanjutnya, nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya, bahasa dinyatakan sebagai sistem lambang bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, F, G, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa, sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna atau bermakna. Selanjutnya, kita memasuki nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawaban saya, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Yang kedua, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh, aku hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil. Itu merupakan penulisan tanda koma yang benar. Setelah itu bawahnya, aku hanya membawa buku, koma, tas, dan pensil. Itu merupakan penulisan tanda koma yang salah atau kesalahan dalam penulisan tanda koma karena setelah kata tas itu tidak ada koma. Selanjutnya, karena diejek oleh teman-temannya, koma, adik tidak mau sekolah lagi. Itu merupakan penulisan tanda koma yang benar atau yang tepat. Bawahnya, adik tidak mau sekolah lagi, koma, karena diejek oleh teman-temannya. Itu merupakan penulisan tanda koma yang kurang tepat. Yang ketiga, dia sangat pandai bergaul di luar, koma, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Itu merupakan contoh penulisan tanda koma yang benar. Bawahnya, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, koma, sangat diam jika dia berada di rumah. Itu merupakan kesalahan dalam penulisan tanda koma. Seharusnya tanda koma itu berada di setelah kata luar, bukan setelah kata tetapi. Selanjutnya, Ine sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, koma, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Kalimat tersebut merupakan penulisan tanda koma yang benar atau tepat. Selanjutnya, Ine sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Itu merupakan kesalahan dalam penulisan tanda koma. Di dalam tas sekolah ada buku, koma, pensil, koma, penggaris, koma, pulpen, koma, dan penghapus. Itu merupakan penulisan tanda koma yang tepat. Selanjutnya di dalam tas sekolah ada buku, koma, pensil, koma,
penggaris koma, pulpen, dan penghapus. Itu merupakan kesalahan dalam penulisan tanda koma karena setelah kata pulpen itu tidak ada tanda koma. Selanjutnya nomor 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dan tanda titik koma? Jelaskan dan sertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Yang pertama, tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelas. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, yang pertama, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Contoh yang kedua, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup dan mati. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh tanda titik koma. Hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Contoh yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Selanjutnya, nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Karena kurang pemahaman, banyak juga yang kurang membaca mengenai aturan-aturan yang telah diuraikan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kesalahan penulisan karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bisa jadi kurang teliti dalam penulisannya dan penggunaan tata bahasa yang tidak benar. Contohnya yang pertama, analistik stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur karya Joko Pinurbo. Itu merupakan penulisan huruf miring yang salah. Yang benar adalah analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku latihan tidur itu seharusnya huruf miring. Yang kedua, peraturan di tempat ini sudah jelas di koma dilarang merokok. Itu merupakan penulisan huruf miring. Seharusnya yang benar itu dilarang merokok harus menggunakan huruf miring. Selanjutnya yang terakhir nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal biasanya dipengaruhi oleh kata baku dan kata tidak baku, koma, pengurangan kata, koma, dan penambahan kata. Kesalahan penulisan konsonan, contohnya zaman, itu seharusnya pakai Z bukan J. Selanjutnya yang kedua, teknik, itu seharusnya tidak ada H dan N tetapi pakai K, teknik. Selanjutnya yang kedua, kesalahan vokal. Yang pertama, analisa, seharusnya itu bukan analisa tapi harus analisis. Yang kedua, resiko. Yang benar itu huruf E diganti dengan I, resiko. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.